Selama puluhan tahun, Indonesia menghadapi kenyataan pahit yang jarang disadari secara mendalam oleh banyak orang. Negara ini kaya akan sumber daya alam. Wilayahnya luas, produksi komoditasnya besar, dan potensinya tak terbantah. Namun, ketika barang-barang Indonesia hendak menembus pasar dunia, jalurnya sering kali harus memutar. Hasil bumi, produk industri, hingga komoditas strategis dari berbagai daerah kerap tidak bisa langsung berlayar ke negara tujuan. Semuanya harus singgah terlebih dahulu di pelabuhan negara tetangga, Singapura. Dari pelabuhan itulah barang-barang Indonesia baru diteruskan ke Eropa, Amerika, atau Asia Timur. Akibatnya, waktu pengiriman menjadi lebih lama, biaya logistik membengkak, dan keuntungan besar dari jasa distribusi justru lebih banyak dinikmati oleh pihak lain. Indonesia seolah menjadi raksasa yang berdiri di atas tanahnya sendiri. Tetapi jalur keluar masuk, barangnya dikuasai orang lain. Situasi ini telah berlangsung lama hingga dianggap sebagai hal yang normal dalam perdagangan global. Banyak yang berpikir bahwa Singapura memang lebih efisien, lebih modern, dan lebih siap, sehingga wajar jika menjadi pusat transit regional. Namun, jika dilihat lebih dalam, kondisi ini menyimpan ketimpangan struktural yang mendalam. Indonesia bukan tidak punya pelabuhan berkualitas, bukan tidak punya akses laut yang strategis, dan bukan pula tidak punya volume perdagangan yang besar. Masalah utamanya terletak pada posisi Indonesia yang terlalu lama ditempatkan sebagai sekadar pemasok bahan mentah, bukan pengendali jalur distribusi. Barang milik kita, tetapi rute dan kendalinya bukan kita yang menentukan. Nilai ekonomi dari perdagangan besar Indonesia pun bocor sedikit demi sedikit melalui biaya transit, penyimpanan, handling, dan jasa logistik lainnya. Jika dikalkulasikan secara nasional, nilainya mencapai miliaran dolar setiap tahunnya kebocoran nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri. Situasi yang selama ini terasa seperti takdir itu, kini mulai berubah. Pemerintah Indonesia mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak sekaligus membangkitkan rasa bangga nasional. Indonesia aktif merencanakan dan mendorong jalur ekspor langsung ke berbagai negara besar, termasuk Tiongkok, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transit di Singapura. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan rute langsung dari Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara menuju Pelabuhan Ningbo Jusien di Tiongkok. Meskipun belum sepenuhnya terrealisasi sebagai layanan rutin harian, rencana ini merupakan simbol perubahan strategis yang besar. Ini menandai upaya Indonesia untuk mempersingkat rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada perantara, dan memperkuat posisi dalam perdagangan global. Kekuatan Singapura selama ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira dominasinya berasal dari sumber daya alam atau ukuran wilayah. Padahal, kekuatan utamanya justru pada kemampuan menguasai distribusi dan logistik. Singapura tumbuh menjadi raksasa regional karena memposisikan diri sebagai titik kumpul paling efisien bagi perdagangan Asia Tenggara. Ketika negara-negara seperti Indonesia mengekspor dalam volume besar, tetapi terpecah-pecah, Singapura hadir dengan pelabuhan terintegrasi, cepat, dan terhubung langsung ke jaringan global. Dari sinilah dominasi itu terbentuk bukan karena memiliki barang sendiri, melainkan karena mengendalikan jalur barang milik negara lain. Indonesia, dengan segala potensinya, terlalu lama berada di posisi feeder. Barang dikirim ke Singapura, dikonsolidasi, lalu diteruskan. Setiap kontainer yang singgah menimbulkan biaya tambahan handling, penyimpanan, administrasi, dan waktu yang terbuang. Dalam skala kecil mungkin tidak terasa, tapi dalam volume ekspor nasional, dampaknya sangat besar. Inilah kebocoran nilai tambah yang konsisten mengalir ke luar negeri. Jalur ekspor langsung menjadi upaya nyata untuk menutup kebocoran itu melalui perubahan struktur, bukan sekadar retorika. Ketika kapal dari pelabuhan Indonesia berlayar langsung ke tujuan, yang berubah bukan hanya arah pelayaran, tetapi posisi tawar bangsa, efisiensi rantai pasok, dan daya saing produk. Rantai menjadi lebih pendek. Barang dari sentra produksi langsung menuju pasar tanpa memutar. Biaya logistik turun signifikan karena hilangnya biaya transit. Waktu pengiriman lebih cepat dan dalam perdagangan global, kecepatan adalah kunci utama. Semakin cepat barang sampai, semakin besar peluang bersaing dengan produk negara lain. Produk Indonesia menjadi lebih kompetitif bukan karena subsidi, tapi karena sistem yang lebih efisien dan mandiri. Langkah ini tidak berdiri sendiri. Dukungan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok menjadi faktor penting. Kerjasama bilateral yang semakin erat membuka peluang baru untuk jalur langsung dan proyek strategis lainnya. Inisiatif ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Lebih jauh, kerjasama Indonesia-Tiongkok merambah sektor-sektor krusial untuk kemandirian ekonomi. Salah satunya adalah pembangunan proyek petrokimia raksasa di Kalimantan Utara melalui konsorsium perusahaan Tiongkok seperti Tongkun Group, Xinfeng Meng Group, dan Tsingshan Group. Proyek ini dengan investasi mencapai miliaran dolar, menyentuh inti masalah ekonomi Indonesia. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Selama ini, sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah dengan harga murah, lalu diimpor kembali sebagai produk olahan bernilai tinggi. Dengan industri petrokimia terintegrasi, bahan mentah bisa diolah di dalam negeri
menjadi produk bernilai tambah tinggi, pendapatan negara meningkat, industri nasional menguat, ribuan lapangan kerja tercipta, dan ketahanan energi terjaga. Kerjasama juga menyentuh sektor pertanian, melalui rencana pengembangan proyek ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Dengan dukungan teknologi modern dari mitra internasional, produktivitas pertanian diharapkan melonjak. Proyek ini dirancang untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus membuka akses pasar global bagi hasil pertanian Indonesia. Bagi petani, ini berarti peluang nyata. Akses teknologi canggih, pasar internasional, dan distribusi lebih efisien mengubah pertanian tradisional menjadi kekuatan ekonomi modern. Indonesia juga sedang mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan utama untuk mendukung jalur langsung ini. Pelabuhan Kuala Tanjung yang kini menjadi salah satu fokus utama sedang diperluas dan dimodernisasi dengan teknologi terkini. Bersama Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Patimban, dan Pelabuhan Makassar, Indonesia sedang membangun jaringan pelabuhan yang lebih terintegrasi dan kompetitif. Investasi besar dalam sistem pelabuhan pintar, digitalisasi logistik, dan konektivitas antar pulau akan memastikan bahwa ekspor langsung tidak hanya menjadi rute alternatif, tetapi pilihan utama yang lebih murah dan lebih cepat. Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong konsolidasi ekspor melalui pembentukan blok-blok ekspor nasional. Barang dari berbagai daerah dihimpun dalam jumlah besar di pelabuhan utama, sehingga kapal-kapal besar dapat langsung berlayar tanpa perlu transit di Singapura. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar internasional. Ketika volume ekspor terkonsolidasi, Indonesia bisa bernegosiasi lebih kuat dengan pembeli di negara tujuan, termasuk mendapatkan tarif pengiriman yang lebih rendah. Di sisi lain, keberhasilan jalur langsung ini juga akan mengundang investasi asing yang lebih besar ke sektor logistik dan pelabuhan. Perusahaan pelayaran internasional mulai melirik Indonesia sebagai hub baru, bukan sekadar feeder port. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat logistik utama di Asia Tenggara, menggeser sebagian peran yang selama ini dikuasai Singapura. Ini bukan tentang menggantikan Singapura, melainkan tentang membangun ekosistem logistik yang lebih seimbang dan menguntungkan bagi seluruh kawasan. Jika dilihat dalam gambaran besar, semua langkah ini mengarah pada visi kemandirian ekonomi jangka panjang dengan mendorong jalur ekspor langsung, membangun industri pengolahan hilir, mengembangkan pertanian modern, dan memperkuat kerjasama strategis. Indonesia sedang menyusun fondasi yang kokoh. Fondasi ini bukan untuk 1-2 tahun, melainkan untuk generasi mendatang, agar tidak lagi terjebak dalam ketergantungan struktural yang sama. Tentu saja, langkah besar ini tidak lepas dari tantangan. Apakah jalur langsung benar-benar mampu mengurangi ketergantungan pada Singapura secara signifikan? Apakah infrastruktur pelabuhan dan logistik nasional sudah siap menopang volume besar secara konsisten? Bagaimana menghadapi tekanan geopolitik dan persaingan global yang semakin ketat? Semua pertanyaan ini valid dan membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta keberanian politik untuk dijawab. Namun, satu hal tak terbantahkan. Indonesia telah menunjukkan keberanian untuk berubah. Keberanian berhenti bergantung sepenuhnya pada pola lama. Keberanian mengoreksi posisi yang merugikan. Ini bukan serangan terhadap siapapun atau penciptaan konflik, melainkan langkah korektif untuk mengambil kembali kendali atas distribusi barang sendiri. Ketika negara sebesar Indonesia mulai mengendalikan jalurnya sendiri, dominasi lama akan tergerus secara alami bukan karena dijatuhkan, tapi karena tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Dampaknya meluas ke peta logistik Asia Tenggara. Negara lain akan melihat bahwa ada alternatif pintu masuk ke pasar global. Singapura tetap penting, tapi tidak lagi menjadi simpul tunggal yang menentukan. Inilah efek domino dari kemandirian. Perubahan melalui pembangunan kapasitas sendiri, bukan konfrontasi. Pada akhirnya, inisiatif jalur langsung dan proyek strategis lainnya bukan sekadar tentang kapal, pelabuhan, atau lahan pertanian. Ini adalah simbol pergeseran posisi Indonesia di perdagangan dunia from pemain pinggiran menjadi aktor yang berani menentukan arah sendiri. Jika strategi ini dijalankan konsisten, didukung pembangunan industri hilir dan pertanian kuat, sejarah mungkin mencatat momen ini sebagai titik balik, momen ketika Indonesia berhenti menjadi penonton dalam globalisasi dan mulai tampil sebagai kekuatan utama yang mengubah peta perdagangan internasional.